Hari ini kita akan mencoba untuk belajar mengasah batu dengan mesin gerinda baru kita ini. Saya mau ngerasain gimana sih serunya mengasah sebuah batu dengan menggunakan mesin asah seperti ini. Apakah lebih cepat? Dan apakah listriknya boros? Penasaran hasilnya? Yuk kita ikutin videonya di sini. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Sebenarnya rencana untuk beli gerinda duduk ini adalah untuk ngalusin pinggiran besi untuk proyek sepeda listriknya. Tapi nggak ada salahnya kita coba untuk mainan batu akik dulu nih. Motor listrik pada gerinda ini berdaya sebesar 250 watt dengan kecepatan 2900 rpm. Itu pada nameplate-nya. Tapi kita akan buktikan kebenarannya. Gerinda duduk ini memiliki dua ujung. Yang keduanya bisa dipasangkan batu gerinda yang mungkin memiliki tingkat kehalusan berbeda sesuai fungsinya. Alur ulir dari kedua ujungnya juga memiliki arah yang berlawanan agar batu gerinda tidak terlepas saat mesin berputar. Ini juga berlaku terhadap murnya. Jadi kalau salah arah ulirnya, maka murnya tidak akan bisa terpasang dengan baik. Komponen yang ada pada bagian bawah gerinda duduk ini hanya terlihat sebuah kapasitor running terpasang dengan nominal 6 mikrofarad. Jika kalian pernah ngalamin putaran melambat atau motornya mendengung, kalian harus curiga dengan kapasitor ini yang sudah mulai rusak mungkin. Ukuran dan juga nilai dari batu gerinda tidak boleh sembarangan kita pilih. Ada tingkat kehalusan yang perlu kita perhatikan untuk pekerjaan yang sedang kita lakukan. Apakah itu untuk membentuk atau untuk menghaluskan? Pemasangan batu gerinda juga di sini harus dengan kencang gitu ya. Jadi agar tidak terlepas pada saat putaran RPM tinggi. Saat mesin gerinda dinyalakan, di sini terlihat batu gerindanya sedikit agak lonjong. Itu menyebabkan jika mesin gerinda ini tidak terbaut atau terpasang dengan benar, di sini akan ada getaran yang sangat kencang sehingga menggeser mesin gerindanya. Tentu ini sangat berbahaya, sehingga kita harus membaut mesin ini pada tumpuan yang kokoh. Nah, ngomongin tentang daya listrik yang digunakan oleh mesin gerinda ini, kita bisa uji dengan menggunakan wattmeter. Ternyata energi listrik yang digunakan tidak sampai 100 watt. Ini tentu tanpa beban. Nah, kalau dengan beban, kita akan coba nyalakan. Kita bisa lihat ternyata wattnya itu tidak juga sampai 100 watt. 250 watt itu hanya bagian startnya saja. Setelahnya wattnya di bawah 100. Nah, untuk pengerjaan mengasah batu seperti ini, kalian harus membasahi objek asahan kalian agar debu-debunya yang halus itu tidak berterbangan dan juga mengurangi percikan api gitu ya. Sebenarnya di sini ada plat pelindung yang bisa kalian pasangkan di mesin gerindanya sehingga ada percikan-percikan debu atau air atau percikan api tidak mengenai kita langsung gitu ya. Sebenarnya ada, cuman di sini kebetulan kita nggak dapat. Jadi proses dalam mengasah batu ini cukup lama, sehingga mendapatkan bentuk yang diinginkan dulu, barulah kita bisa membentuk ovalnya. Jadi mesin gerinda duduk ini dengan cepat bisa membentuk batu sesuai dengan ukuran yang saya inginkan. Selain batu, mungkin juga bisa mengasah besi, mengasah pisau gitu ya. Tergantung dari grid mata batu gerinda yang dipasang. Setelah beberapa menit, teman-teman bisa lihat batu akik sudah terbentuk sesuai dengan keinginan saya. Ini sebenarnya harus banyak lagi proses yang dilewatin sehingga dia bisa mengkilat.
Nah, ngomongin asah mengasah, pasti aja ada debu yang dihasilkan dari proses asahan ini gitu ya. Kalau buat kita sendiri tentunya kita bisa pakai masker agar debunya tidak masuk ke sistem pernapasan. Tapi gimana nih dengan lingkungan sekitar? Untuk debu-debu yang menempel itu kita bisa menggunakan apa ini namanya ya? Vacuum cleaner mungkin ya, vacuum cleaner ya. Ini Gisowatt mereknya, dari Italia teman-teman. Ini langsung dari Italia, made in Italy. Kalau kita lihat nameplate-nya, itu watt-nya 1100 watt maksimum. Apakah dengan 1100 watt ini efektif? Kita lihat nanti. Di sini kita lihat ada roda yang asik nih. 2 roda berputar secara individual sehingga mungkin gampang kita tarik-tarik atau seret-seret gitu ya. Di bagian samping ada bumper atau apa ya, pelindung kali ini biar nggak kebentur gitu ya. Aman jadinya kalau jatuh nggak pecah gitu ya. Nah, untuk lihat di bagian dalamnya, kalian tinggal buka klipan, ada 2 di kanan dan di kirinya. Setelah itu kalian bisa buka atau angkat bagian atasnya nih. Jadi ini adalah bagian utamanya. Ini juga menyatu langsung dengan filter utama dan juga di sini kayaknya motornya atau motor penghisap debunya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian dalam, ini mirip-mirip banget dengan apa ya? Strukturnya tandon air. Ketebalannya juga mirip-mirip. Jadi kalau dibandingkan dengan yang menggunakan bahan stainless atau besi gitu ya, sering ada kerak-kerak karat yang menempel di bodinya. Tapi ini terlihat sangat kokoh dan tebal banget. Di bagian filternya juga gampang banget ternyata dibuka, sehingga untuk maintenance sendiri kita bisa membersihkan filter udara ini sendiri gitu ya. Nggak usah manggil tukang servis untuk sekedar bersihin filter udara ini. Ini kalau filternya kotor bisa bikin sedotannya kurang plong gitu ya. Jadi karena kita bisa bersihin sendiri, itu kita nggak usah keluar biaya lagi untuk manggil tukang gitu ya. Jadi untuk pengoperasiannya, kita masukin dulu ini kantong penampung dari debunya. Dimasukin gini aja, terus dipasang ke lubang yang ada di bagian sini nih. Terus kalau udah, filter utamanya kita pasang lagi. Dengan klip yang ada 2 di kanan dan di kiri ini kita kencengin. Terus ini pipanya ini ya, ini kita masukin dulu. Dan nyalainnya gampang banget. Ini switchnya ada di bagian atas. Nah, dengan watt yang 1100 kita akan uji kekuatannya bener kuat nggak sih untuk ngangkat beban berat. Kita coba di semangka, ini lumayan berat nih. Dan ternyata kita lihat bisa dengan gampang mengangkat semangka dengan daya yang ternyata nggak sampai 1000 gitu ya. Ini kita coba lagi, ulang angkat dan goyang-goyangkan sedikit semangkanya. Masih bisa kepegang nggak semangkanya dengan mesin vacuum cleaner ini? Masih teman-teman, masih dengan sangat gampang. Walaupun sudah dimatikan, itu daya hisapnya masih sangat kuat. Nah, dalam paket pembeliannya kita juga banyak dapat aksesoris. Ya, ini untuk berbagai macam kebutuhan ya. Ada yang berupa sapu, ada yang berupa ujungnya lebih runcing sehingga bisa menggapai di sela-sela permukaan yang nggak mungkin bisa kita capai dengan yang besar gitu ya. Seperti yang saya katakan di awal, karena rodanya ini lincah banget, sehingga dengan gampang kita bisa tarik ke tempat kita mau bersih-bersih gitu ya. Nggak usah repot lagi jatuh atau gimana, nggak mungkin ya. Dan untuk di sela-sela itu dengan gampang kita bisa nyedot debu di tempat yang sempit seperti ini. Itu yang tersedot debu ya, jadi cat itu nggak ikut kesedot. Nah teman-teman, itu dia review 2 alat dari saya. Teman-teman mau ikutan profesi baru saya? Cek keterangan video untuk info lebih lanjut.